Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Bersyukur malam hari ini kita bisa kembali berjumpa di dalam Sabda dan Doa Malam Jemaat Karambe. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan, kita dengarkan pujian berikut ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, malam hari ini kita akan membaca bagian firman Tuhan yang terambil dari Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-41. Markus 4 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-41. Firman Tuhan demikian. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini,
sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Demikian pembacaan firman kita, Bapak Ibu Saudara yang berbahagia, kita yang boleh mendengar, memahami dan melakukannya di dalam hidup kita. Saudara, pengalaman naik kapal itu atau perahu itu pasti sebuah pengalaman exciting atau yang enak, nyaman, mengasihkan. Tetapi sekaligus juga menjadi sebuah pengalaman yang bisa menjadi horor atau menakutkan kalau tiba-tiba ada badai, ada taufan yang menerjang perahu atau kapal yang kita tumpangi. Saudara, hal itu juga yang dirasakan oleh murid-murid Yesus. Ketika perahu yang mereka gunakan itu tiba-tiba dihantam badai yang sangat hebat. Saudara, setelah Yesus mengajar orang banyak sepanjang hari itu di tepi danau Galilea, Yesus pun memerintahkan kepada murid-muridnya untuk bertolak ke seberang danau. Maka murid-muridnya beserta perahu-perahu yang lain pun berangkat bersama dengan Yesus dan menuju ke seberang. Di dalam perjalanan itu tiba-tiba, saudara, di tengah cuaca yang tenang, tiba-tiba ada badai taufan yang begitu dahsyat. Badai mengamuk dan menghantam perahu-perahu mereka. Memang, saudara, Danau Galilea ini seringkali ada badai menurut informasi yang saya dapatkan. Seringkali ada badai, tapi kali ini badai itu tidak seperti badai yang biasa ada di Danau Galilea. Ketika badai itu makin keras dan air mulai menyembur ke atas perahu dan mulai perahu itu penuh dengan air, murid-murid pun semakin panik dan mereka mulai khawatir. Saudara, sesungguhnya para murid ini adalah nelayan-nelayan yang tangguh, yang sudah terbiasa dengan angin badai. Mereka bukan baru pertama kali mengalami diserang badai, karena mereka profesinya sesungguhnya sebelumnya adalah seorang nelayan yang biasa menghadapi ombak badai yang seperti demikian. Tapi kali ini, saudara, ini bukan topan biasa. Kalau kita baca di dalam Matius 8 ayat 24, dia pakai istilah angin ribut. Dan itu dalam bahasa aslinya berasal dari kata seismos, yang artinya itu adalah badai laut yang diakibatkan oleh gempa bumi. Makanya pakai istilah seismograf, itu adalah alat pengukur getaran gempa. Jadi apa yang terjadi pada saat itu bukan badai biasa, tapi ini badai luar biasa yang diakibatkan oleh karena gempa. Itu mirip-mirip dengan tsunami ya, saudara ya. Gelembung ombak badai yang begitu deras karena gempa bumi yang terjadi. Maka tidak heran bila para murid itu menjadi sangat panik sekali. Saudara, di situasi yang seperti demikian, lalu mereka mendekat dan berteriak kepada Yesus yang waktu itu bisa sedang tidur. Mereka lalu berkata kepada Yesus dengan nada yang sepertinya agak marah ya, saudara. Tidak pedulikah engkau kalau kita binasa? Itu yang murid-murid sampaikan kepada Yesus. Lalu Yesus pun bangun dengan tenang, dan dia menghardik angin itu dan berkata, "Diam, tenanglah." Apa yang terjadi, saudara? Angin pun reda, dan danau itu kembali menjadi teduh sekali. Setelah reda, maka Yesus pun menegur mereka dan berkata, "Mengapa kamu begitu takut?
Mengapa kamu tidak percaya? Saudara, sesungguhnya Yesus tegur mereka bukan karena persoalan takutnya mereka pada angin ribut. Semua orang juga bisa takut pada angin ribut. Tapi pikiran yang menganggap Yesus tidak peduli kepada keselamatan mereka, itu yang Yesus tegur kepada mereka. Saudara, sesungguhnya Yesus yang ajak mereka ke seberang, maka Yesus yang adalah Tuhan itulah juga yang akan bertanggung jawab, yang akan membawa mereka tiba dengan selamat di seberang. Para murid ini gagal percaya bahwa Tuhan punya kendali atas alam semesta, bahwa Yesus ini adalah sesungguhnya adalah Tuhan yang berdaulat dan berkuasa. Memang saudara butuh iman yang besar untuk percaya kepada Tuhan yang seolah-olah sedang tidur, seolah-olah tidak hadir di tengah ketakutan yang mereka alami. Saudara, badai itu bisa datang kapan saja dalam kehidupan kita. Bentuknya pun beragam. Mungkin saja ketika seseorang didiagnosa dokter dengan penyakit yang sangat menakutkan dan dianggap sebentar lagi dia mungkin akan meninggal, atau kematian yang begitu menyakitkan dari orang-orang yang kita kasihi dengan tiba-tiba, atau mungkin usaha yang bangkrut, terjadi PHK, atau kita mungkin gagal dalam ujian, atau mungkin kita mengalami bencana alam seperti yang beberapa waktu yang lalu dialami oleh banyak saudara kita. Bukan hanya mereka kehilangan harta benda, tapi nyawa, dan banyak orang yang berduka oleh karena hal itu. Ada banyak badai saudara yang bisa datang menghantam hidup kita. Badai itu menyita perhatian kita, yang membuat kita berpikir bahwa kita ini hanya jalan sendiri menghadapinya. Tuhan itu terasa jauh, tertidur, tidak bisa diharapkan. Kita berpikir negatif kepada Tuhan, seakan-akan kita ada di luar jangkauan Tuhan. Padahal sesungguhnya firman Tuhan berkata bahwa Allah kita itu adalah Tuhan yang tidak pernah terlelap. Dia selalu tahu dan hadir di dalam setiap pergumulan yang kita hadapi. Ada banyak hal yang Tuhan ingin ajarkan melalui peristiwa pergumulan yang kita hadapi. Datanglah padanya saat badai itu datang. Saat kita melaluinya bersama dengan Tuhan, kita pasti akan dibuat takjub akan kuasanya. Seperti para murid yang takjub melihat kuasa Yesus terhadap alam semesta. Saudara, jangan pernah takut akan badai kehidupan. Tuhan hadir bersama dengan kita. Amin. Mari kita akan mendengarkan satu pujian berikut ini, bahwa Yesus adalah Tuhan yang selalu menolong kita di dalam setiap keadaan apapun yang kita alami. Kita dengarkan pujian ini sebelum kita masuk di dalam doa. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara
izin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Saudara, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Tuhan boleh menguatkan kami melalui firman-Mu pada saat ini bahwa sesungguhnya dalam hidup kami ada badai yang begitu dahsyat yang sering kali menghantam kami. Mungkin kami takut, kami khawatir, kami sudah meragukan Engkau, seolah-olah Tuhan tidak tahu dan tertidur saat kami bergumul. Tapi firman-Mu meneguhkan kami bahwa Tuhan akan menyertai kami dan menjaga kami dalam segala situasi yang kami alami. Karena itu kami berdoa bila ada di antara saudara kami, dimanapun mereka berada yang saat ini sedang mendengarkan sabda dan doa ini dan sedang berada dalam pergumulan, Tuhan kuatkan mereka menghadapi badai yang berat itu. Kuatkan mereka sehingga mereka tetap teguh dan tidak takut, tapi berpengharapan terus kepada Tuhan. Mendoakan seluruh kehidupan kami, mendoakan daerah kami ini juga Tuhan jaga supaya dijauhkan dari segala bencana ataupun mara bahaya. Berkati keluarga-keluarga yang sedang bergumul supaya Tuhan berikan pertolongan kepada mereka. Dan mendoakan seluruh daerah kami, di wilayah kami di mana kami tinggal di tempat ini, di seputar gereja Jemaat Karambe, kami berdoa, siapapun mereka Tuhan, lawatlah mereka, supaya mereka boleh mengalami kehadiran Tuhan juga dalam hidup mereka, di dalam setiap pergumulan mereka. Mendoakan mereka yang bergumul sedang sakit, yang sedang bergumul dengan pekerjaan, usaha mereka, atau yang sedang menantikan penghiburan Tuhan di tengah duka cita yang mereka alami. Tuhan, lawat mereka dengan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur, kami percaya Tuhan hadir dalam hidup kami. Inilah doa syafaat kami Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu,
Terima kasih untuk kebersamaan kita malam hari ini di dalam Sabda dan Doa Malam Jemaat Karambe. Sampai jumpa di edisi yang selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.